إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam, dan juga baginda Nabi diajari cara menyampaikan Islam. Jadi Islam dan ilmunya menyampaikan Islam ini. Maka dapat kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal penyampaian Islam, maka beliau menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi awal mulanya. Dengan sembunyi-sembunyi. Seseorang masuk Islam. Tentu saja pertama kali yang masuk Islam adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian teman yang paling dekat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar ini memang teman akrabnya baginda Nabi sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai seorang utusannya Allah, seorang Rasul. Maka sudah menjadi teman akrab baginda Nabi. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, walaupun sebelum diangkat baginda Nabi, beliau ini mempunyai akhlak yang baik, bukan berarti orang yang tidak baik, tidak. Walaupun sebelum adanya Islam, akhlaknya baik. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah. Walaupun orang-orang Mekah banyak menyembah berhala. Beliau tidak pernah berbuat perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk, yang dulunya diharamkan. Sebelum yang diharamkan oleh Islam, semua pada waktu itu Islam itu sudah ada, tidak pernah baginda Nabi. Bersih begitu baginda Nabi. Akhlaknya sudah baik. Tidak pernah berbohong seumur hidup, mulai kecil. Sangat amanah. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW dijuluki oleh orang-orang Mekah sebagai Al-Amin, orang yang sangat-sangat amanah. Maka di rumah beliau pun di situ banyak titipan-titipan barang. Barangnya orang Mekah. Karena kalau barang sudah dititipkan kepada baginda Nabi, maka akan dijaga betul oleh baginda Nabi, tidak akan hilang dan tidak akan direbut oleh orang. Dia amanah, kuat. Orang tidak berani merebut dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini punya barang berharga, kemudian kita ini merasa di rumahku ini nggak aman, maka akhirnya kita titipkan barang ini di bank karena merasa bank itu aman. Nah, kalau anak kecil merasa ini barang berharga, maka dititipkan kepada bapaknya atau ibunya, karena merasa kalau yang membawa bapaknya ibunya ini akan aman. Dia akan bisa direbut oleh saudara-saudaranya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikian juga orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada waktu itu. Maka kalau mereka ini sudah menitipkan barangnya ke baginda Nabi, mereka merasa aman. Barang kok dititipkan kepada Muhammad SAW, maka barang ini mesti akan aman. Tenang mereka ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena beliau ini tidak pernah berbohong, beliau ini tidak pernah menipu, beliau ini tidak pernah memalsukan, dan beliau itu selalu menjaga. Selalu menjaga. Maka akhirnya baginda Nabi SAW ini ketika mendapatkan wahyu Islam untuk mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam, seharusnya orang-orang Mekah ini harusnya faham. Ini baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Apapun mesti kalau harus disampaikan harus disampaikan. Kok beliau itu menyampaikan suatu perkara, maka berarti memang harus disampaikan dan itu perkara itu benar. Wong tidak pernah bohong. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kenal dengan baginda Nabi ini, begitu diajak baginda Nabi, wahai Abu Bakar, aku ini adalah utusannya Allah, berimanlah kepada aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung seketika masuk Islam. Abu Bakar ini dijak masuk Islam, beliau ini tidak pernah maju mundur dalam hatinya. Mikir dikit nggak ada, sudah mikir dulu, sejak dulu sudah difikirkan urusan itu. Karena saking kenalnya dengan baginda. Sampai beliau mengatakan tidak ada seorang sahabatku yang aku ajak masuk Islam kecuali mesti ada maju mundurnya, kecuali satu saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terima begitu saja. Terima begitu saja. Ditawari iman, nggih, siap. Begitu saja. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku baru saja datang dari langit membawa kabar urusan sholat. Banyak orang jadi ragu-ragu. Sebagian orang ragu-ragu kepada baginda Nabi. Maka Abu Bakar, enggak, mesti benar. Kalau baginda Nabi mengatakan begitu, maka apa yang dikatakan mesti benar. Nah, Abu Bakar begitu. Yakin betul dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Orang pertama. Kemudian lagi masuk Islam, berikutnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala, Sayyidina Utsman. Berbondong-bondong akhirnya manusia masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Hadirin, apalagi ketika baginda Nabi sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena di Mekah ini baginda Nabi tidak diterima sama orang Mekah dakwahnya. Tapi bukan itu masalahnya. Memang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwa kemuliaan itu adalah ada pada Islam. Ada pada Islam. Orang Quraisy ini adalah suku yang paling mulia di kalangan orang Arab. Tetapi ketika orang Quraisy menolak Islam, maka akhirnya derajatnya itu jadi di bawahnya suku yang sebetulnya aslinya suku ini di bawahnya orang Quraisy, tapi karena suku ini masuk Islam, maka derajatnya suku ini jadi lebih unggul daripada orang Quraisy. Sebab Islamnya. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ini juga Allah pengen tunjukkan kayak apa atau barokahnya Islam itu. Pengen tunjukkan. Tunjukkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sana. Jadi tunjukkan kepada seluruh alam sampai sekarang ini, biar jadi cerita. Di Madinah itu ada dua suku yang saling bertengkar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Tapi begitu Islam sudah sampai ke Madinah, dan akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW juga sampai ke Madinah, maka dua suku yang telah bertempur, berperang, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu berubah menjadi saudara kembali. Bekerja sama untuk menghidupkan agama. Berlomba-lomba. Masya Allah. Suku Aus dan Khazraj. Ini barokahnya Islam. Jadi Islam ini dan perjuangan Islam kalau dikerjakan dengan benar, maka ini akan mendatangkan mahabbah.
akan mendatangkan ukhuwah, mengikat tali persaudaraan. Ini akan mengikat mahabbah, satu sama lain akan saling cinta mencintai. Hilang semua dendam. Aus dan Khazraj berperang berpuluh tahun. Ini saudaranya dibunuh sama sana, sana juga bapaknya dibunuh sana, gantian saling bunuh, membunuh. Sampai bertahun-tahun, dendamnya tambah hari, tambah lagi. Maka begitu Islam datang, itu seperti datangnya es. Hilang semua seluruh dendam. Coba, padahal dendam sudah bertahun-tahun. Permusuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Inilah kalau Islam. Afsus salama bainakum, kata Nabi. Sekalian semuanya tidak akan masuk surga sehingga kalian semua beriman. Dan iman kalian tidak akan sempurna sehingga kalian saling cinta mencintai satu sama lain. Bagian Nabi ini usaha. Ini ada gelombang hijrah, gelombang transmigrasi, nek gak ngerti hijrah. Transmigrasi, gelombang hijrah dari Mekah ke Madinah. Berbondong-bondong orang Islam dari Mekah pindah ke Madinah, berkumpul dengan suku yang bukan sukunya. Ini orang Quraisy datang ke Madinah, berkumpul dengan orang-orang Aus dan Khazraj, suku di Madinah sana. Biasanya orang itu kalau berbeda suku susah untuk dikumpulkan. Dalam hadits awal sudah disampaikan, suku yang berperang pun dengan Islam itu langsung jadi rukun seperti saudara, seperti satu suku lagi. Dua suku yang sudah berperang. Ini tidak ada peperangan antara orang Madinah dengan orang Quraisy. Maka datang. Walaupun begitu, maka baginda Nabi Muhammad SAW membuat satu tartib untuk menguatkan mahabbah dan ukhuwah antara muhajir dan ansor. Beliau mempunyai tartib supaya jangan sampai pecah antara orang muhajir dan orang ansor. Karena kadang-kadang orang itu begitu. Orang muhajir ini, orang-orang Mekah ini kepandaiannya di dalam dagang. Dan orang-orang ansor, mereka ini adalah para petani. Mereka adalah para petani. Lah pedagang ini biasanya pikirannya itu lebih beda dengan pikiran petani. Lebih luas, lebih tinggi. Mereka ini suka keluar masuk luar negeri, orang Mekah ini. Mereka ekspor import dari Mekah, barang-barang Mekah dibawa ke negeri Sam. Dari Sam, barang-barang Sam dibawa lagi ke Mekah. Terus begitu. Jadi orang yang memang kesukaannya seperti itu. Keluar masuk negeri antar negara demi untuk perdagangan. Sedangkan orang Madinah petani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perbedaan seperti ini kadang-kadang menjadikan perbedaan pula pemikiran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana baginda Nabi usaha untuk menyatukan antara muhajir dan ansor. Untuk menyatukan antara muhajir dan ansor. Hadirin, maka bila mana datang orang muhajir dari Mekah sana ke Madinah, maka baginda Nabi ngambil satu orang ansor, ini saudaramu. Nah, Sayyidina Umar datang, ini ambil orang ansor, ini saudaramu. Nah, satu orang disaudarakan dengan satu orang yang lain. Muhajir, ansor, muhajir, ansor, muhajir, ansor. Sehingga akhirnya ada mahabbah antara muhajir dan ansor. Sehingga akhirnya hilang, yaitu kesukuan itu dihilang. Rasa kesukuan, perbedaan jadi hilang. Semuanya sama. Semuanya adalah orang-orang Islam. Muslimun, itu saja julukannya.
Sama. Dibuat sedemikian rupa oleh baginda Nabi sehingga ada kerjasama. Tapi suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar satu teriakan. Teriakannya ini teriakan yang sudah lama tidak pernah didengar oleh baginda Nabi SAW. Maka teriakan ini mengatakan, wahai orang-orang Ansor, kumpul, keroyokan sekarang. Nah, orang-orang ada satu, oh orang muhajir, ayo kita kumpul, tawuran sekarang. Nah, ada apa ini? Ternyata ada yang berantem antara orang muhajir dan orang Ansor. Ini akhirnya ada jahiliyahnya itu keluar lagi. Kadang-kadang itu kumat. Nah, zaman sahabat ada kumatnya. Tapi yang sekarang kumat terus, jarang sembuhnya. Repot. Begitulah. Orang itu namanya kumat itu ya sebentar-sebentar terus leren gitu loh. Jangan kumat terus sebentar-sebentar sadar. Ini jangan. Kalau orang Islam itu. Nah, maka baginda Nabi langsung keluar. Woi, ada apa ini? Mewel semuanya. Ini panggilan jahiliyah mau keulang lagi di sini. Baru paham. Jangan diulang lagi perkataan seperti ini. Baginda Nabi betul-betul marah pada waktu itu. Dimarahi semuanya. Yang muhajir, yang ansor, semua dia marah. Ini tidak boleh lagi. Kita ini adalah orang Islam. Orang Islam ini satu sama lain adalah saudara. Satunya tersakiti, maka seluruh orang Islam tersakiti juga. Itu orang Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam adalah orang yang orang-orang Islam selamat dari lesannya dan selamat dari tangannya. Itulah jenenge orang Islam hakiki. Jadi orang itu kalau orang Islam Muslim, maka dia ini adalah orang yang orang-orang Islam semuanya selamat dari keburukan lesannya dan kejahatan tangannya. Dijaga tangan kita, jangan sampai menyakiti orang Islam. Dijaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati orang Islam. Insyaallah Pak. Ini Islam itu tampak ketika ada akhlak. Jadi kalau orang itu Islam, maka akan berubah. Akhlaknya yang akan berubah. Dan akhlak ini muncul dari iman. Akhlak ini muncul dari iman. Ketika iman itu kuat, maka seluruh perintah-perintah Allah akan dilaksanakan. Seluruh perintah-perintah Rasulullah SAW akan mudah dilaksanakan. Sayangi orang Islam, siap. Cintai orang Islam semuanya, siap. Tidak boleh membenci orang Islam, siap. Begitu, kalau iman itu kuat. Kalau imannya nggak patek kuat, cintai orang Islam, siap. Kecuali yang itu saya nggak siap. Nah ini imannya mulai merosot itu. Imannya mulai merosot. Bahaya seperti ini. Makanya pertama kali yang dikuatkan adalah Islam. Dikuatkan adalah iman. Pertama kali iman. Coba para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ilmunya apa dapat sahabat itu? Baru saja mereka itu menerima asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menerima ini langsung mereka berubah, akhlaknya sudah berubah. Ikrimah ibn Abi Jahal. Betul-betul orang sangat pol-polan musuh Islam ini. Dan musuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu terjadi Fathu Mekah, maka dia itu lari. Saya pokoknya nggak mau masuk Islam. Gak sudi masuk Islam. Tetapi akhirnya dia pengen lari dari Mekah.
sampai ke dermaga. Mau naik kapal. Begitu mau naik kapal, ternyata yang punya kapal mengatakan, yang boleh naik kapalku harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wih, kaget dia ini. Lalu aku ini lari dari kalimat ini sampai sini kok dipapak sama kalimat ini. Makanya kalau dakwah itu yang kemana-mana Pak, nelayan didakwahi, petani didakwahi, ya kan? Pedagang didakwahi. Jangan pilih-pilih. Yang timur didatangi, disilaturahmi. Yang barat juga disilaturahmi. Yang selatan didatangi. Yang utara juga didatangi. Semua didatangi di belahan dunia ini, semua datang. Jangan terkecuali, jangan dipilih-pilih. Nanti kalau itu seperti merata, nanti seperti maka orang itu mana-mana akan bertemu sama orang dakwah. Orang mau beli beras pada petani, ini berapa harganya? Ini hanya saya jual kepada orang yang mau keluar 4 bulan, namanya semua. Seumpama. Atau minimalnya Pak, gimana? Jagongannya itu beda. Jual belinya beras, tetapi jagongannya itu agama. Nah, iya, beras ini makanan. Kalau kita ini habis makan beras seperti ini, makan nasi, nanti kalau tidak kita buat ibadah atau dakwah, terus akhirnya urusannya di akhirat bagaimana ya Pak? Nah, iya, kita setiap hari makan, nanti jual beli beras, tapi pembicaraannya itu urusan agama. Ini kalau dakwah itu menyebar kemana-mana, kalau Islam menyebar kemana seperti itu. Makanya Ikrimah mau naik kapal, ketemu sama orang Islam. Akhirnya pulang. Baru ketemu dengan baginda Nabi, maka dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Langsung beliau mengatakan, sekarang aku akan lipat gandakan pengeluaran hartaku untuk memperjuangkan agama 2 kali lipat daripada apa yang aku keluarkan dulu untuk menghentikan perjuangan agama Islam. Dilipat gandakan 2 kali lipatnya. Kalau beliau pernah mengeluarkan hartanya 1.000 seumpamanya, maka 2.000 untuk agama sekarang setelah Islam. Kok bisa berubah ini loh? Ilmunya baru 1. Ilmunya adalah ilmu syahadat saja. Tetapi iman sudah berubah. Begitu iman berubah, rela berkorban. Rela berkorban habis-habisan. Masya Allah. Sebetulnya iman itu seperti itu. Kalau sudah masuk dalam hati, itu udah apapun itu Pak, senengane itu Pak, pengennya itu bagaimana bisa berkorban untuk Allah, mendapat ridhonya Allah SWT. Pernah ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini bertanya, kalau aku ini memperjuangkan agama, ikut perang sama kamu ini, apa kepada baginda Nabi, ikut perang samamu, nanti kalau aku mati bagaimana? Nah, masuk surga. Masuk surga? Iya. Itu ya. Kalau begitu, udah berangkat aja. Pernah makan kurma? Lama sekali gak habis-habis loh kurmanya, aku pengen masuk surga. Berangkat. Dikasih tahu oleh baginda Nabi, karena iman betul terhadap baginda Nabi, maka dia langsung sudah gak peduli dengan kehidupan. Kehidupan akhirat saja yang dia tuju. Iman sudah masuk dalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pembicaraan ini supaya kita ini mengkiaskan dengan diri kita. Seumpama kita ini mendengar satu hadis baginda Nabi mengenai keutamaan dakwah, mengenai keutamaan baca Quran, mengenai keutamaan sholat tahajud, mengenai keutamaan sholat jamaah, mengenai keutamaan ikramul muslimin, mengenai keutamaan memuliakan orang Islam, dan mahabbah dengan orang Islam. Lalu apa yang kita terima pada diri kita itu? Apa yang kita rasakan?
Nah, dari situlah kita tahu seberapa besar iman kita kepada Allah dan utusannya Allah. Seberapa jauh kekuatan imannya para sahabat itu dengan kekuatan iman kita. Terus yang terakhir, seberapa nerimo kita ini hanya sebagai orang yang imannya ecek-ecek kayak begini ini. Nah, ini mestinya harus kita pikirkan. Ini harus kita pikirkan. Karena ini bukan untuk hanya didengarkan, kemudian selesai begitu saja. Tidak, tapi untuk dipraktekkan di dalam kehidupan pembicaraan ini. Ini sama-sama bicara kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dia ini adalah anaknya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Anaknya pimpinannya orang munafik. Pimpinannya orang munafik. Orang yang pura-pura masuk Islam, tapi sebetulnya dia ini adalah orang kafir. Di Madinah sana. Maka anaknya ini datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi, dia datang pada baginda Nabi mengatakan, wahai baginda Nabi, ayah saya ini dia ngaku Islam, kurang lebih, tapi dia ini sebetulnya memusuhi Islam. Saya minta izin kepada engkau supaya saya sembelih saja ayah saya, katanya. Nah, maka baginda Nabi, jangan berbuat seperti itu. Nah, jangan. Aku tidak diutus untuk memutuskan tali persaudaraan. Coba, saking cintanya kepada Islam, saking cintanya kepada baginda Nabi, maka sampai anak berkata. Jadi orang-orang para sahabat itu maju terus, pengennya mereka baginda Nabi itu ngerem, jangan begitu. Mana? Ada sahabat nanti kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Mereka pengen puasa. Setiap siang mesti puasa dan setiap malam dihabiskan seluruh malamnya untuk ibadah sampai pagi dan siangnya puasa. Ada lagi yang mengatakan, kalau saya pengen tidak nikah. Tak potong saja ini burung. Ada lagi, akhirnya baginda Nabi dengar, bicara apa kamu seperti itu? Saya itu kalau waktu malam juga ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk sholat. Kalau siang kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Dan saya ini juga nikah juga. Nah, coba. Kalau kita ini nggak ada yang seperti itu. Saya pengen tidak nikah. 1.000 orang atau 2.000 orang di sini semua cita-citanya nikah. Yang belum nikah ini. Yang sudah nikah pengen nikah lagi juga ini. Nah, lucu kan. Tapi para sahabat itu pengennya tidak nikah, menghabiskan seluruh waktunya untuk ibadah. Nah, kalau sekarang ini, zaman sekarang ini yang kita pikirkan, kapan selesainya? Misalnya kapan? Bayangnya selesainya kapan? Udah kan selesai? Kapan aku tidur? Yang dipikir tidurnya. Kapan pulangnya? Kapan istirahatnya? Terus. Yang dipikir itu. Tapi mereka para sahabat tidak pengen istirahat, disuruh istirahat. Kita pengen istirahat terus, kita ini pengennya disemangati aja. Saking banyak disemangati itu, yang nyemangati sendiri sampai loyo sampai. Kenapa? Ini permasalahannya ada apa? Sebetulnya kondisi ini masalahnya di sini. Masalahnya itu ada di iman tadi. Lah bagaimana supaya iman itu menguat? Tadi sudah disebutkan di hadis baginda Nabi yang sudah disebutkan di awal tadi, wala tu'minu hatta tahabbu. Nah, untuk menguatkan iman, maka seringlah berkumpul dengan orang-orang beriman. Cintailah orang-orang yang beriman. Cinta, mencintai orang beriman. Para sahabat, yaitu penduduk surga. Mereka ini orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa di surga sana.
Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, itu penduduk surga itu sifatnya adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Mereka itu bersih, tidak ada dendam kepada saudara-saudara Islamnya. Bersih begitu. Jadi ternyata kalau orang itu imannya kuat, maka hatinya itu bersih, selalu mencintai saudara-saudaranya. Kalau dia sangat mencintai saudara-saudara Islamnya, imannya tambah kuat lagi. Jadi saling satu sama lain saling menguatkan. Kalau kita merasa saya itu kalau sudah lemah sekali, cintailah orang-orang Islam. Saya itu kok susah sekali ke masjid, itu kok berat sekali. Cintailah ahlu masjid, nanti kamu akan mudah ke masjid. Saya itu kok susah sekali mau keluar 4 bulan, kumpullah bersama orang-orang 4 bulan, cintailah orang-orang yang keluar 4 bulan. Itu yang mendakwahkan agama. Saya itu kok susah untuk berzikir, cintailah ahlu zikir, maka kamu akan mudah untuk berzikir. Saya itu kok susah sekali, sebetulnya pengen menghafal Quran, tapi kok nggak pernah maju-maju, itu kenapa? Kumpullah bersama hafid-hafid Al-Quran, duduk di majelisnya, dengarkan, cintailah mereka. Nanti lama-kelamaan kamu buka Quran dan menghafal Quran juga. Walaupun 10 surat. Nah, mesti akan ada. Nggak pernah kita bayangkan ya kita itu hafal 10 surat. Ya, nah. Tetapi hanya gara-gara keluar 3 hari, kumpul sama orang-orang yang hafid 10 surat, akhirnya hafid 10 surat juga kita. Cintai orang beriman, maka kita akan kuat imannya. Insya Allah Bang ya? Nah, kemudian saudara kita ini banyak. Baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini diutus bukan untuk Mekah, tidak. Beliau diutus bukan untuk Madinah tok, tidak. Untuk Jazirah Arab tok, tidak. Tetapi beliau diutus untuk seluruh alam, seluruh dunia. Maka itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini mengirimkan jamaah khususi kepada pembesar Persia. Di situ kirim surat, wahai pembesar Persia, Kisra namanya. Aslim taslam, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Kirim surat juga kepada Raja Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi. Di situ kirim surat, wahai pembesar Romawi, masuklah Islam, kamu nanti selamat dunia akhirat. Kirim surat lagi ke Najasyi, kirim surat lagi ke Muqawqis, kirim surat ke sana sini ke seluruh negeri. Ini bukan kirim surat lewat SMS, WA, orang dikirim ini. Ini orang dikirim. Makanya kalau khususi itu sekarang kenapa Pak khususi kesuwen-suwen dari masjid sudah selesai khususi. Itu bukan khususi Pak. Bertemu wajah, harus bertemu wajah. Bertemu wajah. Datang ke rumah, datang ke sana sini. Bukan lewat HP, bukan lewat internet, langsung datang. Ada orang yang berkata, kenapa kita harus datang ke Amerika? Kita aja lewat internet sudah sampai Amerika. Enggak. Baginda Nabi itu loh, enggak lewat internet itu ngirim suratnya itu. Nah, mungkin kita mengatakan, dulu enggak ada internet Pak. Kalau baginda Nabi menginginkan dikasih sama Gusti Allah. Nah, kita enggak pengen kok. Coba sekarang ini, kalau ada seseorang, perkara itu perkara penting, pamannya. Perkara penting, pamannya. Satu raja pengen mengirimkan, pengen bicara penting, ngomong urusan penting kepada raja yang lain. Ya, kepada raja yang lain. Apakah dia pakai WA? Apa ngirimnya pakai SMS?
Wahai Raja Fulan, bagaimana? Ini pentingnya berjalan. Enggak ada beberapa MMS. Ima dia sendiri yang datang atau dia akan mengutus menteri luar negerinya untuk datang ke sana. Kirim kurir, Pak. Harus ke sana. Menyampaikan pesan. Lah apakah urusan agama itu enggak penting sehingga kita hanya pakai SMS tok itu? Pokoknya HP itu malah jadi perpecahan aja HP itu. Dipecah dikit ae sadurunge mecah-mecah belah kita. Gimana, Pak? Cocok ngoten nih. Cocok jane tapi regane larang Pak ngene. Didol ngono. Langsung ketemu orang. Sumpek dengan HP nih akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketemu. Kita datang sana, datang sini, datang sana, datang sini. Nanti akan terjadi ukhuwah Islamnya, kembali terjadi mahabbah. Terjadi mahabbah. Kenapa seseorang itu berselisih? Karena tidak pernah bertemu. Kalau orang itu sering bertemu, kalaupun ada perselisihan, maka mesti akhirnya itu akan jadi mahabbah lagi juga. Ya enggak? Kalau orang itu tidak pernah bertemu, walaupun jarang terjadi perselisihan, akhirnya berselisih juga. Nah, coba. Kita dulu pernah satu sekolah SMA, sama-sama SMA-nya. Dulu teman akrab. Kemudian setelah itu lama tidak pernah berhubungan. Yang satunya jadi ahli masjid, yang satunya jadi ahli dunia. Bertemu, berbeda. Jadi berselisih. Tujuanmu kemana? Saya jadi orang kaya. Nah tujuanmu apa? Saya jadi ahli surga. Kok berbeda? Dulu padahal akrab, apapun selalu bersama. Karena sudah lama tidak bertemu, akan jadi berbeda. Kalau ini selalu bersama terus, padahal dulu itu adalah remaja masjid sama-samanya, maka tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kenapa jadi berbeda? Karena kita tidak pernah bertemu, tidak silaturahim. Sebaliknya, coba suami istri berantem, habis itu bertemu lagi, anak lagi, berantem lagi, ketemu lagi, anak lagi. Lah tanah bertemu terus loh. Ya akhirnya ya nggak bisa, mau berselisih ya rukun lagi, berselisih rukun lagi. Tanah bertemu terus walaupun sering berselisih, maka juga tetap saja tidak akan bisa pisah. Kecuali satu keluarga, suami dan istri itu kalau sudah pisah, jarang bertemu. Nah, kalau sudah itu wassalam. Maka kuncinya kerukunan adalah sering bertemu. Caranya bagaimana? Silaturahim. Kalau kita pengen yaitu menguatkan ukhuwah Islamiyah, menghubungkan seluruh individu orang Islam dengan orang Islam yang lain, seluruh masjid dengan masjid ini dengan masjid-masjid yang lain, markas dengan markas-markas yang lain di seluruh dunia ini, maka tidak bisa tidak kecuali silaturahim. Kalau markas dengan markas yang lain tidak pernah berhubungan, maka akhirnya berantem juga. Sama-sama markasnya, bisa berantem itu. Betul enggak? Ya enggak? Tapi kalau saling silaturahim, saling kerjasama nanti akhirnya untuk menghidupkan agama. Maka itulah halaqah dengan halaqah yang lain, maka itu harus selalu berhubungan. Markas dengan markas yang lain selalu berhubungan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia toh. Apalagi Indonesia, cukup kecil hanya Indonesia saja. Seluruh dunia kita datang ke markas sana. Markas di negeri Amerika sana, markas di negeri Rusia sana, markas di negeri seluruh dunia ini kita datang. Insyaallah Pak. Ini baru awal. Awal untuk menguatkan iman kita ini. Maka kita akan membuat satu amalan, yaitu mahabbatul muslimin, mencintai orang Islam, menghidupkan rasa cinta yang ada dalam hati ini kepada orang Islam,
yaitu langkah pertamanya bersilaturahim. Maka siapa yang hatinya hadir untuk bergerak, berdiri, kemudian bergerak ke seluruh alam, ke negeri-negeri yang jauh, silahkan Pak, monggo, bismillah. Mari jamaah sekalian, monggo Pak, praktek silaturahmi, bismillah. ukhuwah orang Islam seluruh dunia dengan bergerak ke seluruh dunia, dimulai dengan negeri jauh. Mari jamaah sekalian, negeri jauh Pak, monggo, langsung negeri saja jauh. ke depan Pak. Yang niat semuanya ke depan. Berdiri dan bergerak. Dari niat nanti jadi. Mari. Bergerak. Dari niat ini jadi. Berdiri dan daftar. Di sebelah utara. Coba orang segini banyak ini semuanya saya tahu. Ada yang satu perkara yang mereka semuanya selalu niat. Di sini ini, yaitu niat kawin. Maka akhirnya dapat semuanya. Dapat semuanya. Mari, tapi kalau nggak ada niat, nggak akan dapat. Maka niat dulu kita. Niat ke negeri-negeri yang jauh, mendatangi saudara-saudara Islam kita, pergi ke markas-markas ke seluruh dunia. Monggo Pak, bismillah. Mari Pak, mari. Monggo, bismillah. Akan kita hantar jamaah seluruh dunia ke negeri jauh. Beberapa jamaah sudah siap untuk diberangkatkan. Tinggal menunggu kelengkapan dan bertambah banyaknya jamaah yang akan dihantar. Mari jamaah sekalian. Khususnya mari, Pak, yang kena IPP, silakan. Mohon dibantu tim taskil negeri jauhnya lebih banyak lagi untuk menulis. Mari jamaah sekalian. Sesuai dengan jadwalnya Oktober, November, Desember, insya Allah akan diberangkatkan jamaah ke Turki, ke Maroko, dan ke Mesir. Mari jamaah sekalian. Monggo Pak. Mari. Ke Turki, Maroko, Mesir, ke Tunisia jika bisa. Monggo. Mari. Targetnya lebih banyak lagi yang kita ingin hantarkan. Banyak negeri-negeri yang menunggu kedatangan kita. Mari jamaah sekalian, bukan hanya 3 jamaah. Sebanyak-banyaknya, semua ahbab khususnya yang pernah ke India, dimohon untuk bisa daftar dan segera buat persiapan. Ya. Segera buat persiapan untuk diberangkatkan pada bulan Oktober ini, November atau Desember. Sudah terbentuk beberapa jamaah. Nah, tinggal menunggu kelengkapan dan masih menerima pendaftaran yang akan diberangkatkan. Mari jamaah sekalian. Monggo Pak, monggo silakan. Sebanyak-banyaknya kita kirim jamaah keluar Pak, monggo. Mari. Biar jamaah dari luar negeri, biar sebanyak-banyaknya datang ke negeri kita juga. Saling kerjasama. Kita kirim jamaah ke sana 1, akan datang 10 jamaah ke sini. Nah, mesti akan begitu, terus begitu. Dan akhirnya terjadilah mahabbah antar Islam. Dan terjadilah akhirnya kuatnya iman. Kalau iman kuat, maka akhirnya kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dengan mudah dan ringan. Dan akhirnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, bismillah. Mari, insyaallah negeri jauh. Oh ya, bentar. Sama yang 1 tahun. Monggo silakan. Jamaah 1 tahun yang mau kelas 1 tahun. Ke depan juga, maka. Jamaah setahun. Jamaah setahun silakan ke depan. Yang sedang bergerak. Hari ini adalah hari taskil, Pak. Monggo. Datang ke sini berarti berani datang, berani taskil. Enggak berani taskil, tetap datang. Maksudnya jangan datang ya. Tadi di Senin ini uang lah malahan. Silakan Pak. Hari ini hari pengeluaran jamaah ini. Mari silakan. Masya Allah. Taqabbalallah. Semoga Allah terima semuanya. Mari Pak. Mari. Masya Allah, banyak jamaah setahun ini para alumni. Begitu pula yang baru daftar, yang akan niat untuk berangkat, ini sedang bergerak, maupun yang baru niat silakan berdiri. Jamaah setahun. Yang 4 bulan dalam negeri, mari Pak. Mari, berikutnya 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan 4 Pak. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Silakan. Kita kuatkan mahabbatul muslimin dalam negeri kita ini. Kita datangi seluruh markas-markas dakwah di negeri Indonesia ini. Semuanya. Monggo, bismillah. Kita datangi ya. Dan kita datangi seluruh masjid-masjid yang ada di negeri kita ini. Mari Pak, bismillah. Masya Allah. 4 bulan 40 hari.
Nggih. Masya Allah, semoga Allah terima ya. Nah. Hadirin, kemudian jamaah yang pengen keluar jamaah masturah. Nah, 3 hari atau 15 hari, silahkan juga langsung didaftarkan juga. Yang pengen keluar dengan masturahnya, keluar dengan nisanya, silahkan. Silahkan jamaatun nisa, monggo. Silahkan jamaah ma'an nisa. Ini yang terakhir, yaitu i'tikaf. Nah, yang tidak mau, yang belum ada kesempatan untuk keluar 4 bulan, 40 hari, atau berat sekali niat pun juga berat, coba i'tikaf, Pak. Gimana? I'tikaf. I'tikaf itu hanya beberapa jam saja. Habis isya ini beberapa jam saja. Maka silahkan nanti kalau i'tikaf, ini tidak perlu dicatat kalau i'tikaf, tetapi dicatatkan dirinya sendiri-sendiri kepada malaikat mencatat sendiri. Nggih, Pak. Nggih. Maka saya kira sudah cukup takrar. Nggih. Satu sama lain, naskil satu sama lain. Maka diulang yang tadi yang kita bicarakan. Monggo.